Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 hendak mempresentasikan farmakoterapi tentang skizoafektif tipe campuran. Kita masuk ke studi kasus di mana identitas pasien atas nama Nona GM, umur 22 tahun, dengan riwayat alergi obat tidak ada. Yang selanjutnya ada keluhan utama yaitu gelisah, bicara kacau, tidak tidur-tidur. Yang selanjutnya, riwayat penyakit sekarang 4 bulan. Pasien dirawat di rumah sakit kurang dari 20 hari. 2 minggu lalu berobat ke Geraha Atma. Pasien mulai tampak gelisah, mengeluh rasa tidak nyaman, sering menangis, menyatakan sudah lelah minum obat dan lelah untuk hidup. 3 hari sebelum masuk rumah sakit, pasien bicara kurang menyambung, sulit tidur, minta maaf ke banyak orang. Tanggal 14 Maret 2017, pasien makin gelisah, berteriak-teriak, tidak mau tidur. Keluarga lalu membawa pasien ke IGD RSHS. Yang selanjutnya ada riwayat pengobatan. Ada risperidon, trihexyphenidyl, amitriptyline, clobazam. Untuk selanjutnya, interpretasi data lab. Dari data pemeriksaan lab, pemeriksaan hematologi menunjukkan nilai di bawah normal. Hal ini mengindikasikan bahwa pasien mengalami anemia hipokromik mikrositik sebagai akibat dari kekurangan zat besi. Kekurangan zat besi ini dikarenakan oleh penggunaan obat antipsikotik klasik, di mana obat-obatan tersebut mengubah metabolisme besi normal dan meningkatkan intek besi menuju otak. Selain itu, hal tersebut juga disebabkan oleh efek samping penggunaan obat-obatan antipsikotik yang berupa dyskinesia tardif dan akatisia. Efek samping ekstrapiramidal umum terkait penggunaan obat-obatan antipsikotik. Pada pemeriksaan hitung jenis leukosit, nilai eosinofil dan segmen batang berada di bawah nilai normal. Akan tetapi nilai leukosit berada pada rentang nilai normal. Menurut Pragana 2014, walaupun terdapat kemungkinan adanya peradangan, namun dengan adanya nilai leukosit yang normal menunjukkan bahwa sistem imun tubuh masih mampu untuk mengatasi permasalahan tersebut tanpa adanya akibat yang bermakna. Selanjutnya ada patofisiologi, delusi, halusinasi, dan rendahnya atensi yang ditemukan pada skizofrenia dapat disebabkan oleh suatu aktivitas berlebihan dari neuron yang saling berkomunikasi satu sama lain melalui transmisi dopamin. Hipotesis tersebut muncul dari 2 garis bukti yang berhubungan. Garis pertama adalah observasi bahwa obat-obatan antipsikotik menurunkan frekuensi halusinasi dan delusi dengan cara menghalangi reseptor dopamin. Garis kedua adalah bahwa obat-obatan tertentu secara biokimia terkait dengan dopamin seperti amfetamina meningkatkan frekuensi gejala psikotik. Selain amfetamin, zat-zat seperti metilphenidate, kokain juga dapat meningkatkan aktivitas dopamin. Selain dopamin, disfungsi neurotransmitter serotonin 5-HT juga terlibat dalam etiologi skizofrenia. Stimulasi reseptor 5-HT2A menyebabkan depolarisasi neuron glutamat.
tetapi juga menstabilkan reseptor N-metil D-aspartat atau NMDA di neuron pasca-sinap. Saraf serotonergik neuron dilaporkan berujung secara langsung pada sel-sel dopaminergik dan memberikan pengaruh penghambatan pada aktivitas dopamin di jalur mesolimbik dan nisgross striatal melalui reseptor 5-HT2A. Hipotesis glutamat mengusulkan bahwa penyebab gejala skizofrenia adalah defisit neurotransmisi glutamat. Hipotesis tersebut berasal dari efek perilaku obat yang menghambat subtipe reseptor glutamat. Glutamat adalah neurotransmitter eksitatorik utama di otak. Titik awal untuk hipotesis menyatakan bahwa hipofungsi reseptor NMDA yang terletak di antar neuron GABAergic menyebabkan berkurangnya pengaruh inhibitorik pada fungsi neuron sehingga ikut berperan menyebabkan skizofrenia. Berkurangnya aktivitas GABAergic dapat menyebabkan disinhibisi aktivitas glutaminergic di hilir yang dapat menyebabkan hiperstimulasi neuron-neuron korteks melalui reseptor non-MNDA. PANS, komponen gaduh gelisah, merupakan subskala yang telah divalidasi dari PANS yang digunakan untuk mengukur gejala-gejala agitasi dan menilai 5 gejala yaitu buruknya kontrol terhadap impuls, ketegangan, permusuhan, ketidakkooperativan, dan gaduh gelisah. Masing-masing gejala dinilai oleh dokter pada skala 1-7. Dari perspektif klinis, PANS adalah salah satu skala yang paling sederhana tetapi paling intuitif yang digunakan untuk menilai pasien gaduh gelisah. Skala penilaian PANS yang dinilai ialah dari 1 atau tidak ada sampai dengan 7 atau sangat parah dan skor berkisar antara 5-35. Adapun nilai rata-rata lebih dari 20 klinis menunjukkan adanya agitasi akur. Apabila ditemukan hasil skor 25-35 pada pengukuran PANS gaduh gelisah pasien, maka pasien tersebut dapat dikategorikan dalam indikasi untuk dilakukan perawatan di rumah sakit. Menurut PPDG-C3, diagnosis untuk pasien psikiatri menggunakan diagnosis multi-aksis, yaitu aksis 1 berfokus pada gangguan klinis atau sindrom klinis, aksis 2 berfokus pada gangguan kepribadian, aksis 3 berfokus pada kondisi medis umum, aksis 4 berfokus pada masalah psikososial dan lingkungan, aksis 5 berfokus pada penilaian fungsi secara global atau GAF. Interpretasi pada pasien kami terkait GAF, simptom yang serius, misal keinginan untuk bunuh diri, perilaku obsesif cukup kuat, sering mengutil, atau gangguan yang cukup serius pada fungsi kehidupan sosial, pekerjaan, sekolah, misal tidak punya teman, kehilangan pekerjaan. Selanjutnya kita masuk ke algoritma terapi. Sebenarnya untuk pemilihan obat pada pengobatan pasien dengan skizofrenia, untuk obat antipsikosis baik tipikal atau atipikal merupakan first line terapi. Tetapi lebih diutamakan penggunaan obat psikotik generasi kedua, di mana sindrom ekstrapiramidalnya itu paling minimal. Untuk pengobatan skizofrenia ini, algoritma terapinya adalah sebagai berikut. Stage 1A, penggunaan antipsikotik monoterapi direkomendasikan kecuali penggunaan clozapine. Sedangkan pada stage 1B digunakan semua antipsikotik kecuali clozapine dan obat antipsikotik yang sebelumnya menunjukkan efikasi yang tidak terlalu baik tidak boleh digunakan kembali. Ketika masuk ke stage 2, maka penggunaan monoterapi antipsikotik kecuali clozapine yang tidak digunakan pada stage 1A atau 1B. Pertimbangan untuk penggunaan clozapine perlu dipertimbangkan jika pasien mengalami tendensi untuk melakukan bunuh diri itu besar.
Selanjutnya, ketika masuk ke stage 3, maka monoterapi clozapine direkomendasikan. Selanjutnya, jika tidak ada kuat, maka kita masuk ke stage 4, di mana alternatif antipsikotik monoterapi perlu dipertimbangkan juga dengan penggunaan kombinasi antipsikotik. Untuk riwayat pengobatan sekarang, yang digunakan adalah olanzapine injeksi dengan dosis 10 mg, pemberiannya intramuskular atau dengan pemberian 1 kali sehari pada pagi hari. Olanzapine injeksi ekstra diberikan jika terjadi agitasi. Depakote ER dengan dosis 250 mg dengan rute pemberian per oral dipakai pada siang hari. Selanjutnya Depakote ER 500 mg yang digunakan 1 kali sehari pada siang hari, dan Depakote ER 500 mg pada pagi hari. Olanzapine tablet digunakan per oral dengan dosis 50 mg 1 kali sehari pada pagi hari. Haloperidol tablet 5 mg dengan aturan pakai 2 kali 1 sehari digunakan pada pagi dan malam hari. Dan trihexyphenidyl per oral, dosisnya 2 mg dengan aturan pakai 2 kali 1, di mana obat diberikan pada pagi dan malam hari. Yang selanjutnya ada follow up obat. Follow up obat dilakukan dengan memperhatikan skor PANSS dan juga dengan melakukan monitoring terkait efek samping penggunaan obat antipsikotik. Dalam hal ini, monitoring yang dilakukan adalah LDL, sindrom ekstrapiramidal, nilai SGOT dan SGPT, nilai MCV dan MCH, gula darah lingkar pinggang. Melihat dari skor PANSS, dapat kita lihat nilainya selalu turun. Hal ini menunjukkan bahwa terapi yang diberikan membuahkan hasil. Terkait pemilihan obat, dipilih antipsikotik golongan 2 atau atipikal dengan mekanisme kerjanya yang mempengaruhi serotonin dan memiliki afinitas lebih kecil pada jalur dopamin ergik, sehingga efek samping ekstrapiramidalnya lebih kecil dibandingkan dengan antipsikotik golongan pertama. Pada dasarnya, semua obat golongan pertama maupun kedua, pengecualian pada clorazapine, merupakan obat ini pertama. Namun pemilihan antipsikosis generasi kedua lebih diutamakan meningkat efek samping ekstrapiramidalnya lebih kecil. Penggunaan olanzapine ekstra diberikan untuk mengatasi agitasi yang ada. Dapat kita lihat pada profil penggunaan, begitu agitasi tidak muncul pada data objektif, maka penggunaan olanzapine ekstra dihentikan. Penggunaan Depakote ditunjukkan sebagai mood stabilizer pada episode mania dengan kandungan natrium devalproat. Secara umum, terapi bipolar berfokus pada stabilisasi dengan tujuan pemulihan gejala mania atau depresi pada pasien sehingga didapatkan mood yang stabil. Menurut Uzlifatul dan kawan-kawan, terapi utama untuk episode mania pada gangguan bipolar ialah agen mood stabilizer atau antipsikotik atau kombinasi keduanya. Sedangkan terapi utama yang digunakan untuk episode depresi pada penderita bipolar ialah agen mood stabilizer atau antipsikotik tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa pemberian Depakote bersama dengan olanzapine pada pasien kami adalah tepat. Pada tanggal 23, penggunaan olanzapine digantikan dengan haloperidol. Menurut Maslim 2007, bila gejala negatif lebih menonjol dari gejala positif, pilihannya adalah obat antipsikosis atipikal. Sebaliknya, bila gejala positif lebih menonjol dibandingkan gejala negatif, pilihannya adalah tipikal.
Penggunaan haloperidol yang merupakan antipsikotik tipikal memiliki efek samping potensial sindrom ekstrapiramidal. Untuk itu, terapi dikombinasikan dengan trihexyphenidyl yang merupakan antikolinergik sintetik yang umum digunakan untuk mengatasi sindrom ekstrapiramidal. Pada penggunaan Depakote muncul DRP atau ketidaksesuaian dosis. Menurut Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Jiwa, dosis untuk menangani gejala mania dari gangguan bipolar dimulai dengan 750 mg per hari. Dosis dapat ditingkatkan hingga dosis rekomendasi 1000 sampai 2000 mg per hari. Kami merekomendasikan penambahan dosis untuk Depakote sebesar 750 mg per hari dalam dosis terpisah, dengan sediaan 250 mg digunakan per oral 3 kali sehari. Ada analisis kesesuaian dosis. Yang pertama yaitu olanzapine dengan dosis literatur 5-20 mg, dosis pemberian 10 mg per oral, 10 mg intramuskular atau pada agitasi. Yang kedua yaitu ada Depakote. Dosis dari literatur pemberian pertama dianjurkan pada dosis kecil 250, dilanjutkan sampai 250 mg 3 kali sehari, 1200 sampai 1500 mg dalam dosis terbagi. Dosis untuk menangani gejala mania dari gangguan bipolar dimulai dengan 750 per hari. Dosis dapat ditingkatkan hingga dosis rekomendasi 1000 sampai 2000 mg per hari. Dosis pemberian yaitu 500 mg, rekomendasi yaitu dosis ditingkatkan dengan menggunakan sediaan 250 mg 3 kali sehari. Kemudian ada haloperidol dengan dosis dari literatur yaitu 2-20 mg, dosis pemberian yaitu 5 mg 2 kali 1. Kemudian ada trihexyphenidyl yaitu dosis literatur 1-15 mg per hari, dosis pemberian yaitu 2 mg per oral. Ada interaksi haloperidol dan trihexyphenidyl. Yang pertama yaitu meningkatkan efek trihexyphenidyl secara sinergis. Efek interaksi yaitu farmakodinamik. Manajemen yaitu dilakukan monitoring pada efek antikolinergik. Selanjutnya ada terapi non-farmakologi, yaitu yang pertama mengonsumsi makanan yang mengandung zat besi. Yang kedua yaitu penyesuaian pola diet. Yang ketiga yaitu latihan keterampilan sosial atau rehabilitasi sosial. Yang keempat yaitu kognitif remediasi. Yang kelima yaitu kognitif behavior terapi. Dan yang terakhir yaitu latihan kognitif sosial. Terima kasih presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.